Oke, buat teman-teman untuk sinyal aku bagus nggak nih kira-kira? Aman, oke. Aku mau ngingetin lagi ya buat teman-teman, jangan lupa nih untuk absennya diisi, pretestnya juga jangan lupa untuk diisi ya teman-teman ya. Sambil nunggu Kak Wilda nih. Kalau ada yang mau bertanya boleh nanti silakan linknya boleh sip. Buat yang baru gabung sebentar ya. Oke, aku share link absen membuat CV ya. Nanti di sesi kedua baru aku share untuk absen komunikasinya. Jadi boleh diisi dulu untuk absen membuat CV. Mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala jaringan di sini. Iya, untuk Kak Ida itu presensi datang ya untuk absensi membuat CV. Nanti akan ada 2 absensi, absensi membuat CV dan absensi komunikasi. Jadi nanti aku share absensi komunikasinya di pertengahan sesi materi seperti itu ya. Oke, gimana Kak Wilda? Oke, kita tunggu sebentar nih teman-teman nih. Halo, tes suara. Udah oke belum nih? Oke Kak. Oke, paling saya nggak pakai virtual background dulu ya, Kak Alika. Oke, nggak apa-apa Kak. Sip. Nanti suaranya stabil. Oke, bisa dilanjut Kak Wilda? Boleh. Oke, sip. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Jadi tadi sampai pengalaman identitas perusahaan. Ketika kita punya pengalaman bekerja atau magang, PKL, lalu apalagi internship, kayak gitu bisa dilengkapi dengan alamat identitas dari perusahaan tersebut, mulai dari lokasinya di mana, setidaknya ada informasi kotanya di mana, terus posisi waktu bekerja atau magang PKL gitu ditulis posisinya apa, terus kalau bisa, bukan kalau bisa, emang syaratnya harus dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan, singkat, padat, jelas, dan konkret ketika punya pengalaman itu ngapain aja kerjaannya, begitu. Lalu di bagian pendidikan pun sama, teman-teman boleh mengurutkan kronologi waktu di mana yang terbaru itu paling atas, kayak gitu. Maksimal 3 tingkatan pendidikan, walaupun saya pribadi ada di pendapat bahwa riwayat pendidikan itu cukup 1 ya yang terakhir, kalau saya pribadi, kayak gitu. Karena kita bisa memanfaatkan space kosong dari lembar CV kita untuk mengisi kegiatan lain atau aktivitas lain atau pengalaman yang lain, kayak gitu. Lalu sertakan nama jurusan, baik itu teman-teman waktu SMK atau kuliah, jurusannya jangan lupa, dan universitasnya dari mana, institusi pendidikannya dari mana, setidaknya tadi kayak informasi kota itu sudah tercantum di situ, kayak gitu. Karena kita si recruiter pun tidak semua recruiter tahu alma mater kita. Misalkan universitas
pendidikan Indonesia misalkan, ketika kita nulis UPI, kan nggak semua orang tahu UPI itu singkatannya apa, atau misalkan UPI itu dari mana, kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Komponen yang selanjutnya adalah keterampilan, lalu kontak. Cung yang di sini keterampilan, kalau nulis keterampilan di CV, formatnya bintang, atau bar, atau persenan, atau apa ya? Ya, antara ikon-ikon tersebut. Bar, bintang, persenan, kayak gitu. Ada nggak ya yang kayak gitu? Tidak, sudah tobat. Ada yang bar, ada yang bintang. Tidak keduanya, ada yang bintang. Udah nggak pakai kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, sedikit informasi buat teman-teman yang masih memakai bar, bintang, persenan, sebaiknya diganti ya teman-teman, karena secara visual memang terlihat lebih rapih, terlihat lebih ringkas, tapi subjektivitasnya sangat tinggi kalau misalkan teman-teman mencantumkan keterampilan, kemampuan keterampilan kalian menguasai suatu hal itu dengan bentuk seperti ini, bintang, bar, atau persenan, kayak gitu. Nah, gimana sih supaya teman-teman itu mengganti format tersebut? Jadi, kalau misalkan ingin mention seberapa ahli teman-teman, itu teman-teman bisa pakai tiga tingkatan penguasaan. Jadi pemula, menengah atau intermediate, terus ahli atau terampil. Teman-teman bisa pakai 3 kata itu untuk mengganti format visual yang pernah kalian pakai sebelumnya, kayak gitu. Atau misalkan teman-teman punya keterampilan yang dia itu ada alat ukurnya secara pasti, berlaku di manapun, itu nggak apa-apa, mention aja hasilnya apa. Kayak TOEFL, IELTS, itu kan ada nilainya, dan itu baku berlaku dimanapun, ya tinggal mention aja nilai hasilnya berapa. Atau teman-teman punya sertifikat di bidang apa, yang misalkan teman-teman yang pernah ikut program di balai pelatihan, misalkan di PPKPI atau di balai pelatihan besar lainnya tentang technical skills tertentu, teman-teman itu boleh cantumkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah punya sertifikat keahlian, itu teman-teman bisa mengklaim bahwa teman-teman itu terampil atau ahli di bidang tersebut, kayak gitu, karena dibuktikan dengan sertifikat. Lalu kontak, untuk kontak sendiri minimalnya itu ada alamat email, ada nomor telepon yang aktif, ada alamat rumah. Sebenarnya itu opsional ya untuk alamat rumah, karena balik lagi itu agak cukup personal untuk kita cantumkan. Kecuali kalau misalkan di tahapan selanjutnya bolehlah kita cantumkan alamat rumah secara konkret ya. Tapi kalau sejauh ini pengalaman saya pribadi, saya tetap mencantumkan alamat rumah, tapi tidak terlalu konkret, tidak terlalu detail, RT, RW sampai nomor rumahnya, kayak gitu. Yang penting di situ ada ya alamat jalan besarnya lah, terus lalu kecamatan, terus kotanya atau kabupatennya di mana, kayak gitu. Terus alamat email disarankan teman-teman pakailah alamat email yang profesional, karena balik lagi ini bukan kita mau regis sosial media atau kita mau regis untuk acara hiburan, tapi ini kita mencantumkan kontak yang proper, yang baik untuk dunia profesional bekerja, kayak gitu. Jadi pakai email yang profesional, di mana email yang profesional adalah setidaknya ada unsur nama kalian di dalam email tersebut. Misalkan di sini nama saya Wilda Nurul Fala, terus saya cantumkan aku si cakep@gmail.com, kayak gitu kan, tidak ada unsur nama saya, kayak gitu. Jadi boleh diganti ya teman-teman yang masih menggunakan email-email yang misalkan kebanyakan angka, terus misalkan saya itu namanya Wilda
Nurul Fala, terus alamat email saya wilda@gmail.com, yang seperti itu dihindari, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ketika nge-read type, bikin email kembali, ternyata nama kalian sudah terpakai semua, kayak gitu, boleh kok menggunakan kombinasinya menggunakan angka, tapi jangan terlalu banyak, 2-3 lah maksimal, kayak gitu. Seperti itu. Lalu di kontak itu, perlu nggak sih kita mencantumkan media sosial kita di CV? Jadi ini tergantung banget sama lowongan pekerjaan yang kalian lamar nantinya. Jadi perlu kalau misalkan pertama di lowongan pekerjaan itu harus mencantumkan media sosial kalian, kayak gitu. Yang kedua, kalau misalkan media sosial itu kalian gunakan untuk ngumpulin portofolio. Misalkan teman-teman ada yang punya hobi fotografi atau ngedesain, dan desain atau hasil foto-foto kalian itu dikumpulkan dalam satu media sosial yang itu khusus untuk karya-karya kalian. Nah, silahkan itu cantumkan kayak gitu. Kalau butuh portofolio gitu. Tapi kalau misalkan atau juga ngelamar di agensi periklanan, kalian apply sebagai model mungkin atau talent untuk proyek-proyek tertentu, ya silakan bisa dicantumkan media sosialnya. Tapi kalau misalkan tidak ada mention harus mencantumkan, atau misalkan ya sebaiknya janganlah kayak gitu, karena media sosial yang peruntukannya untuk keperluan personal, tempat spam, mengeluh kesah dan segala macam, tidak usahlah dicantumkan. Kecuali yang tujuannya tadi kayak portofolio kayak gitu. Next. Nah, opsi tambahan ini yang bisa teman-teman jadikan aspek lain kalau misalkan CV kalian masih kosong ya. Pertama, referensi. Referensi itu mungkin sebagian sudah tahu, referensi adalah kayak endorsement yang orang lain akui sebagai itu kelebihan kita. Atau misalkan kita kasih jaminan di dalam CV saya, misalkan saya itu mencantumkan referensi saya, mohon di mute. Saya mencantumkan referensi di CV saya yang terakhir itu adalah supervisor saya di tempat bekerja yang pernah saya tempati, kayak gitu. Supervisor langsung. Di mana tempat kerja kita yang baru yang akan kita apply, biasanya akan tanya-tanya testimonialnya tentang diri kita seperti apa, secara kinerja maupun secara personal. Intinya gitu. Nah, untuk untuk mencantumkan referensi ini pastilah harus izin dari orang yang bersangkutan ya, teman-teman. Kayak gitu. Tapi referensi ini biasanya kita cantumkan supervisor langsung kalau untuk yang punya pengalaman kerja. Kalau teman-teman yang fresh graduate, mungkin teman-teman boleh minta izin ke dosen pembimbingnya ketika skripsi untuk dijadikan referensi, kayak gitu. Lalu opsi tambahan selanjutnya penguasaan bahasa. Di sini seperti saya bilang tadi bahwa boleh juga kalian mencantumkan nilai TOEFL kalian, IELTS dan sebagainya, kayak gitu. Kadang beberapa perusahaan korporat yang mengharuskan berinteraksi dengan warga atau komunitas itu kadang menjadi concern ya, menguasai bahasa daerah atau enggak, kayak gitu. Di situ juga bisa diinformasikan kalau misalkan posisinya menyangkut community development atau yang hubungannya dengan kerjaannya akan bertemu dengan masyarakat daerah tertentu misalkan. Terus tadi portofolio bisa dicantumkan di CV kalian berupa link atau bisa juga dilampirkan sebagai lampiran tambahan. Yang mana kalau misalkan teman-teman mau cantumkan portofolio itu jangan gabung sama CV ya. Jadi bedain filenya kayak gitu dengan CV. Oke, kita next. Beberapa kesalahan dalam pembuatan CV. Beberapa artikel pasti teman-teman sudah pernah membaca bahwa kesalahan yang
terbesar paling banyak dialami oleh para pelamar adalah paling kiri ya, typo atau kesalahan penulisan, pengetikan kayak gitu. Jadi jangan sungkan, jangan enggan kalau misalkan teman-teman sudah bikin CV, menurut kalian wah udah perfect nih, CV saya adalah CV yang terbaik yang pernah ada misalkan segala macam. Teman-teman boleh juga minta pendapat temannya yang lain kayak gitu. Siapa tahu kita ngerasa kita itu udah oke banget, selera warna saya pokoknya udah tiada banding lah. Tapi pas di share ke teman yang lain, siapa tahu menurut dia norak gitu, kayak gitu. Atau misalkan pengetikannya itu banyak yang typo gitu. Jadi perlu banget ya kita butuh penilaian orang lain untuk menilai ini udah benar belum nih CV kayak gitu. Dan biasanya ketika kita ngeprint nih, oke, ketika kita ngedit di Canva mungkin atau di aplikasi manapun bikin CV, udah oke. Tapi pas kita print baru ketahuan tuh kesalahannya di mana. Biasanya kan seperti itu ya. Ketika di print baru tuh kelihatan kesalahan kecil kayak typo, kayak ada garis yang miring dikit dan segala macam gitu. Jadi boleh juga tipsnya untuk selain minta pendapat orang lain, minta juga teman-teman juga bisa coba print kayak gitu. Jadi kan kalau ngeprint kita seolah-olah juga jadi kayak recruiter gitu, membaca CV kita kayak gitu. Lalu CV yang terlalu kreatif. Oke, CV itu harus kreatif di satu sisi, tapi jangan sampai kebablasan. Artinya di sini jangan terlalu banyak warna, jangan terlalu banyak pakai icons yang yang halaman pertama sampai akhir itu beda-beda terus, kayak gitu. Terus apa ya? eh, kombinasi kombinasi warna dan penempatannya abstrak dan segala macam. Oke lah, kalau dalam seni kan ada beberapa pendapat yang bilang selera yang abstrak itu puncak dari kesenian dan segala macam. Please tolong untuk yang CV ini jangan terlalu ya, kayak gitu. Jadi bisa bisa disesuaikan dengan perusahaan yang teman-teman lamar kayak gitu. Isi CV tidak valid. Oke, di dalam CV itu kita harus mengulas, kita harus memilih diksi yang tepat untuk pengalaman kita, untuk kemampuan kita. Tapi bukan berarti kita memperhalus bahasa, malah jatuhnya berbohong gitu. Kayak gitu. Misalkan dalam pengalaman bekerja yang harusnya dia 6 bulan, jadi dibikin 1 tahun, kayak gitu. Dan segala macam. Kurang lebih seperti itu. Isi CV tidak valid, salah satunya menghindari bohong ya di sini, kayak gitu. Terus satu CV untuk semua. Nah ini sih yang sebenarnya kita saya pun sebenarnya ada beberapa CV yang sebelumnya pernah melamar satu CV untuk semua lowongan dan semua perusahaan kayak gitu. Saya bedainnya di body emailnya aja atau di surat lamarannya aja. Sebenarnya ini yang perlu dihindari teman-teman, karena oke lah kalau misalkan kita itu secara konsisten lowongan kerja yang kita akan tuju itu misalkan di bagian IT support dan kalian tidak akan pernah melamar ke bidang lain kecuali itu. Bolehlah kalau misalkan kalian akan terus konsisten di bidang tersebut, akan melamar di bidang tersebut dan tidak tertarik untuk lowongan yang lainnya. Itu boleh, satu CV untuk semua. Tapi kalau misalkan cakupan kepenguasaan ilmu kalian cukup luas dan kalian bisa melamar di beberapa bagian departemen, ini tidak diperbolehkan ya. Karena kenapa? Kita pasti kalau baca lowongan pekerjaan kan kualifikasi atau yang diutamakan yang akan terpilih itu kriterianya beda-beda ya. Misalkan kualifikasi untuk lowongan pekerjaan A itu akan mendahulukan orang-orang. Jadi persyaratan pertama itu adalah menguasai Microsoft Excel misalkan.
Terus lowongan kerja yang kedua, menguasai Adobe Illustrator kayak gitu. Kan kita pun akan menyesuaikan ya, kedua keterampilan itu saya bisa, tergantung lowongan kerjanya yang mana, saya akan mendahulukan tuh kebisaan dua aplikasi itu. Saya akan mendahulukan yang paling atas itu yang saya dahulukan untuk requirement yang dibutuhkan gitu. Lalu pemilihan font, teman-teman. Pemilihan font di sini sebenarnya cukup berpengaruh juga karena ada beberapa artikel yang membahas kelemahan dan kelebihan sebuah font atau tipografi kayak gitu. Jadi HRD pasti akan membaca CV itu tidak hanya 1-2 CV ya, tapi ratusan bahkan mungkin ribuan kayak gitu yang numpuk di kantor HRD. Jadi pakailah font yang tidak mudah lelah untuk dibaca dan ya pasti spasinya kita jaga. Terus emang fontnya itu tidak terlalu tidak terlalu menye-menye. Kita harus formal tapi juga pastikan font itu tidak cepat lelah untuk dibaca panjang kayak gitu. Beberapa font yang kita temukan, beberapa artikel dan pengalaman, font yang cukup sering dan cukup akurat untuk dipakai kurang lebih ada Montserrat, terus ada juga Montserrat, biasanya seperti itu. Atau yang paling standar Arya. Ya. Suaranya putus-putus Kak. Mungkin bisa diulang yang sebelumnya sedikit. Oke. Oke. Ini udah mulai stabil belum? Oke, udah. Oke. Ya, untuk pemilihan font beberapa alternatif yang sering muncul di beberapa artikel dan narsum HRD yang bicara biasanya itu ada Montserrat, ada Helvetica, ada Garamond kayak gitu. Ada beberapa yang bilang font standar kayak Arial itu pun ada yang mention, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang saya sebutkan di awal. Kurang lebih seperti itu. Lalu CV terlalu panjang, teman-teman. Oke lah, pengalaman kita banyak ya, achievement-nya banyak di dalam atau di luar negeri, misalkan. Sebenarnya pengalaman 10 tahun bekerja pun bisa loh dibikin jadi 2 lembar saja, kayak gitu. Tergantung kita pilih diksi, terus kita saring beberapa, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman sudah terlalu banyak ya, misalkan di bagian deskripsi pekerjaan itu teman-teman jangan hanya menjelaskan job desk-nya, tapi juga lebih ke hasil apa yang teman-teman dapatkan. Untuk teman-teman yang punya pengalaman yang banyak ya, apa sih impact-nya teman-teman selama bekerja misalkan 1 tahun sebagai software engineer misalkan di perusahaan A. Jadi proyek apa yang telah diselesaikan, terus impact-nya berapa besar, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh ulas di situ untuk mempersingkat CV-nya menjadi 1-2 lembar saja, kayak gitu. Sejauh kita tim Red Nose Foundation mempelajari soal ini, nggak ada sih sebenarnya yang emang CV itu lebih dari 3 kayak gitu. Dan beberapa narsum yang kita sering bekerja sama ya paling panjang ya 2 wajarnya kayak gitu. Jadi untuk yang sampai lebih dari 2 sebenarnya bisa jadi 2 kemungkinan ya. 1 dia itu emang tidak punya filter atau pengetahuan tentang bahwa HRD itu ya ada batas lelahnya juga untuk membaca. Terus yang kedua mungkin dia mengetahui akan hal tersebut batasannya, cuma memang dia itu cukup tanda kutip ambisius untuk mempresent dia itu seperti apa. Kayak gitu. Kita next ya.
Suara masih aman? Silakan acungkan jempol kalau masih aman. Sebentar saya minta water break. Oke, selanjutnya berikut adalah beberapa soft skills yang perlu dimiliki profesional muda. Artinya teman-teman kalau punya beberapa skills yang tertampil di layar, silakan teman-teman gunakan saja beberapa alternatif yang saya tampilkan, kayak gitu. Biasanya ada berpikir kritis, komunikasi, mengakses, menganalisis, mensintesis informasi, rasa ingin tahu, terus kepemimpinan atau leadership. Jadi mungkin ada beberapa alternatif yang mungkin saja bisa teman-teman pakai kayak gitu. Misalkan kita nggak bahas semuanya, seperti misalkan pengalaman kepemimpinan. Ketika di awal kita punya profil penjelasan profil di mana itu kita mempresent diri kita memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, dibuktikan dengan apa? Misalkan teman-teman punya pengalaman sebagai group leader atau team leader, berpengalaman memimpin 10-20 anggota kelompok. Jadi cukup konkret ya, ketika kita mention di awal bahwa kita itu punya kepemimpinan yang baik, di bawah kita jelaskan buktinya adalah pernah berpengalaman memimpin kayak gitu. Oke, next. Lalu selanjutnya keenam ada adaptasi, kerjasama dan kolaborasi, public speaking, manajemen waktu, networking. Ini cukup saya rasakan dengan usia pekerjaan saya, pengalaman pekerjaan saya, di mana adaptasi itu pun sangat penting. Selain tadi yang sudah disebutkan ya, adaptasi, networking, terus public speaking, itu pun sangat berpengaruh ya, sangat terasa akhir-akhir ini oleh saya pribadi, karena kalau misalkan kita balik lagi ke modul pertama tadi, di mana teman-teman itu mungkin ada yang introvert gitu. Sebenarnya boleh saja beberapa tes membuktikan bahwa kalian itu introvert, tapi jangan sampai jadi pembenaran kemalasan kalian ketika saya ini introvert tapi kerjaan mengharuskan public speaking kayak gitu. Ya kita tidak bisa mengelak itu kayak gitu. Kita tidak bisa menghindari itu. Pak, maaf, untuk sosialisasi di masyarakat lebih baik Bapak saja karena saya introvert. Kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kemampuan adaptasi di sini yang kita harus kedepankan. Walaupun kita introvert, jarang ngomong segala macam, ya balik lagi kita butuh jam terbang gitu. Jam terbang akan berbicara kok. Ketika teman-teman di awal-awal bekerja jarang ngomong, pas udah di akhir masa bekerja udah jago kayak gitu. Gitu kurang lebih. Contoh-contohnya bisa ditulis seperti di sebelah kanan. Adaptasi itu buktinya apa sih? Misalkan teman-teman bisa mention terbiasa bekerja dengan fleksibilitas yang tinggi. Artinya untuk teman-teman yang tadi koleris kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman itu lebih terbiasa dengan ya udahlah kalau misalkan yang namanya jadwal deadline malah bikin saya stres. Artinya di situ teman-teman punya fleksibilitas yang tinggi kayak gitu. Tinggal bagaimana si beberapa perubahan yang ada itu seberapa cepat teman-teman akan menanggapinya. Bersama tim berhasil menyelesaikan proyek apa, bla bla bla. Ini pun sebenarnya cukup jadi perhatian ketika kita mencapai suatu keberhasilan atau capaian, achievement di tempat kerja sebelumnya. Hindari kata-kata saya berhasil menyelesaikan, kayak gitu. Yang lebih enak dan lebih akan mendapat simpati itu kalau misalkan kita bersama tim berhasil menyelesaikan apa, kayak gitu. Jadi kesannya sangat selfish ya kalau misalkan
teman-teman menuliskan saya berhasil menyelesaikan proyek. Wah, apalagi proyek, nggak bisa untuk dipegang sama satu orang kayak gitu. Gitu. Terus di public speaking teman-teman boleh tulis salah satu pengalamannya, misalkan bertanggung jawab dalam penjangkauan konsumen. Misalkan teman-teman sebelumnya jadi marketing atau sales, jadi bisa dibuktikan dengan itu. Penjangkauan konsumen di desa A atau di kota mana gitu. Manajemen waktu bisa ditulis seperti menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kayak gitu. Jadi on time ketika ada pekerjaan. Networking memiliki jejaring yang baik di beberapa vendor, misalkan teman-teman anak lapangan yang biasa tektokan sama vendor, kayak gitu. Jadi ini cukup bisa disesuaikan dengan posisi apa yang dilamar, terus minat teman-teman itu apa, kayak gitu. Cuma memang 10 soft skills ini yang jadi modal utama teman-teman akan bekerja, kayak gitu. Apapun bidangnya, pasti akan butuh ini. Oke, selanjutnya kita mengenal CV ATS friendly. Kalau sebelumnya kita berbicara gimana sih CV yang menarik, CV yang kreatif, kurang lebih seperti itu. Boleh pakai warna, tapi warna itu jangan terlalu banyak, 2-3 itu cukup. Boleh pakai profile picture, boleh pakai garis, boleh pakai bullet point, atau icon yang lain, asal jangan terlalu ramai. Nah, kalau sekarang ini ATS atau Applicant Tracking System yang CV-nya basisnya ATS ini harus malah kebalikannya teman-teman. Dia lebih monoton kayak gitu. Jadi ATS sendiri merupakan aplikasi di beberapa perusahaan atau website rekrutmen yang bertugas untuk mengumpulkan, membaca, menyaring dan memilih CV mana yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan kayak gitu. Jadi dalam artian di sini adalah ketika teman-teman apply, yang membaca CV itu bukan orang, tapi mesin atau sistem kayak gitu. Jadi perlu trik khusus untuk menyiasati robot ini kayak gitu. Nah, ini beberapa tips sederhananya. Jadi tips CV yang berbasis ATS, misal gunakan satu kolom, gunakan judul standar kayak gitu. Jadi dalam artian satu kolom paham ya, misalkan teman-teman satu baris dari kiri ke kanan itu ya udah satu kolom aja, jangan dibelah menjadi 2 atau 3 kayak gitu. Berbeda dengan CV kreatif yang bisa di custom ya peletakannya, bisa biasanya 2 kolom ke bawah. Nah ini judul gunakan satu kolom saja, terus judul yang standar seperti yang tadi disebutkan, profil, experience atau pengalaman, terus ada pendidikan, penguasaan bahasa, skills, keterampilan atau sertifikasi kayak gitu. Dan untuk keterampilan sendiri teman-teman di skills itu sebenarnya kan kita tahu bahwa keterampilan itu ada 2 ya, keterampilan halus dan keterampilan kasar atau technical skills dan soft skills kayak gitu. Jadi teman-teman pun boleh bedain antara soft skills dan technical skills-nya, poin-poin gitu. Lalu informasi lengkap dan desain tidak berlebihan. Di warnanya hitam putih, kurangi simbol atau garis, gunakan bullet point. Kayak gitu. Bahkan foto pun sebenarnya jangan. Disarankan tidak usah menggunakan foto. Jadi full text yang isinya tentang itu tadi. Komponennya yang sebelah kiri kayak gitu. Kurangi simbol atau garis, sebenarnya simbol dan garis ini minim banget digunakan. Biasanya kalau garis itu digunakan untuk saat pemisah profil aja yang paling atas untuk CV bentuknya ATS ini kayak gitu. Icons-nya jangan macam-macam, cukup bullet point aja gitu. Gunakan tipografi standar seperti ini, Arial, Garamond, Cambria, Helvetica, Calibri kayak gitu. Jadi balik lagi untuk CV ATS
kebalikan dari CV kreatif. Jadi semonoton mungkin, yang penting ada beberapa diksi yang benar-benar punya signifikansi yang cukup besar untuk nilai jual kita. Kayak gitu. Kayak tadi sertifikasi, sertifikat apa, keahlian apa, terus pas experience kerja pun bahasanya tidak menjelaskan job desk, tapi lebih ke pencapaian, berhasil eh, menangani apa, terus tadi kalau misalkan menjelaskan soft skills-nya itu termotivasi untuk, jadi kurang lebih kata-kata yang cukup populer di LinkedIn biasanya jadi kata kunci di sini kayak gitu. Oke, sebelum ke sini ada satu satu tambahan di mana kapan sih kita menggunakan CV ATS, bentuknya ATS, kapan kita menggunakan CV yang kreatif. Teman-teman bisa cek lagi lowongan pekerjaannya seperti apa, dan perusahaan yang mengadakan rekrutmen itu siapa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari background perusahaan, teman-teman boleh cek lagi si perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Di bidang kreatif kah? Atau di bidang misalkan pajak, keuangan, eh, yang sifatnya itu basisnya data, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di industri kreatif akan apply-nya, ya boleh pakai format CV yang kreatif. Kalau misalkan teman-teman akan apply di kantor pajak misalkan, itu boleh menggunakan dua-duanya, kayak gitu. Tapi sangat disarankan menggunakan CV ATS, karena kadang ada beberapa tempat perusahaan yang nggak perlu pakai gimmick-gimmickan, tapi ya udah konten CV-nya membuktikan sesuai aturan, sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, kayak gitu. Selain background perusahaan, teman-teman juga bisa lihat dari gimana cara perusahaan itu ngerekrut. Ada yang ngerekrutnya langsung kirim email, ada yang melalui website rekrutmen. Kalau misalkan pakai website rekrutmen, gunakan yang ATS, karena itu pasti akan disaringnya lewat aplikasi atau sistem, kayak gitu, bukan oleh orang. Tapi kalau misalkan dikirim by email, itu besar kemungkinan akan dibaca terlebih dahulu oleh HRD, kayak gitu. Jadi bisa menggunakan dua-duanya sebenarnya untuk yang kirim by email gitu. Semoga cukup menjelaskan ya. Nah, kita take a look dulu nih, melihat beberapa contoh yang kita berusaha sajikan. Jadi yang pertama ini CV yang kreatif ya, kayak gitu. Tuh di sini dia cantumkan hasil MBTI-nya, kayak gitu. Jadi ini pun sebenarnya kalau dari pengalaman kita belum ada ketentuan pastinya hasil tes kepribadian itu boleh dicantumkan atau tidak. Cuma belakangan banyak teman-teman yang apply, yang uh, ke Rednos pun banyak yang mencantumkan hasil tes MBTI-nya, kayak gitu. Jadi kemarin pun sebenarnya si Rednos sendiri sempat rekrutmen untuk posisi mentor. Jadi banyak juga yang mencantumkan hasil tes kepribadiannya seperti apa, kayak gitu. Terus di sini ada garis bawahi saya warna kuning. Dia punya ketertarikan. Teman-teman, ini menjadi salah satu mungkin mandatory untuk teman-teman di bagian profil, tunjukkan atau mention ketertarikan kalian di bidang apa, atau akan melamar di bidang apa, kayak gitu. Sini ada alamat yang tidak terlalu spesifik, kayak gitu, nomor kontak dan email. Kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ini agak sedikit
gabungan antara kreatif dan ATS ya teman-teman, kayak gitu. Kalau kolomnya sendiri cuma satu, kayak ATS, cuma emang dia pakai kombinasi warna garis dan foto profil, kayak gitu. Nah, secara kronologi di sini udah benar, kayak gitu. Susunan urutan waktunya sudah benar. Nah, sini saya garis bawahi lagi bahwa salah satu capaian, nah di sini dia tulis posisinya apa di perusahaan apa. Di sini salah satu tugasnya nggak cuma job desk, tapi dia mention di sini secara kuantitatif angka capaiannya berapa, kayak gitu. Sini juga saya garis bawahi teman-teman tingkat keahlian atau tingkat penguasaan di technical skills. Teman-teman boleh mention seperti ini. Jadi mengubah bentuk yang persen, bar, itu bisa diganti seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada referensi juga ya, gitu. Teman-teman boleh juga di sini cantumkan referensi. Kalau di dunia apa ya, pekerjaan sosial seperti Rednos, Yayasan Pelayan Internasional Indonesia, itu biasanya sangat penting untuk mencantumkan referensi. Mau disuruh atau enggak, biasanya di lowongan kerja di bidang humanitarian itu biasanya kita mau disuruh atau enggak pasti akan cantumkan referensi, kayak gitu. Next, CV ATS kurang lebih seperti ini yang pernah kita dapatkan. Di sini agak miss sedikit karena dia masih menggunakan warna ya. Jadi direkomendasikan buat teman-teman yang akan bikin CV ATS cukup fontnya warna hitam saja, kertasnya warna putih, backgroundnya, kayak gitu. Nah di sini teman-teman pun boleh mencantumkan link LinkedIn profilnya, atau teman-teman mau mencantumkan link portofolio juga boleh, proyek-proyek yang pernah dilakukan juga boleh di sini. Oke, sebagai review saja. Oke, sekarang kita lanjut ke kerapihan dalam melamar pekerjaan via email. Ini mungkin hal sepele, tapi sering kita abaikan ya. Kayak gitu. Jadi seperti pertama, CV yang diupload via email berbentuk PDF tanpa watermark. Jadi PDF adalah satu file yang emang dikhususkan untuk siap untuk dibacaan, kayak gitu. Teman-teman, saran kita jangan sampai ada yang apply dengan format selain PDF. Misalkan masih Microsoft Word gitu, atau misalkan bentuknya itu JPG gitu. Kadang ada kan ya, karena masih mungkin sedikit mirip filenya dengan PDF kayak gitu. Kita sarankan PDF karena kalau format JPG kan tahu sendiri ya, kalau misalkan di Zoom kadang pecah kayak gitu. Kak, saya nggak pengen, nggak pecah kok, format saya pakai PNG. Ya tetap aja sih sebenarnya kalau JPG PNG itu kan lebih ke picture, foto. Sedangkan kita balik lagi fungsi dari format suatu file kan ada fungsinya ya. Word itu untuk edit-edit, PDF untuk dibaca kayak gitu. Tanpa watermark. Ya saya kan kita misalkan udah punya CV ATS bikin di Microsoft Word karena dia itu editnya monoton ya. Terus kita ketika save as itu mungkin nggak ada format PDF-nya, terus kita convert di converter online dan pas di download ada watermark-nya, itu jangan sampai kejadian ya kayak gitu. Terus PDF yang diupload sesuai dengan format standar atau ketentuan lowongan itu sendiri. Format standar ini biasanya ada nama lengkap, underscore posisi lamaran, kayak gitu. Lampiran disimpan dengan format standar juga,
kayak gitu. Walaupun masing-masing lowongan pekerjaan pasti akan, nggak pasti sih, beberapa ada yang sudah menentukan format penamaan filenya seperti apa. Dan yang paling penting ini jangan lupa isi subjek email, body email dengan ringkas dan jelas kayak gitu. Ketika kita rekrutmen mentor kemarin banyak tuh yang masih apa ya, nggak pakai body email lagi, cuma subjek, bahkan subjek pun ada beberapa yang tidak diisi judul emailnya. Jangankan untuk body email, beberapa judul emailnya pun tidak diisi. No subjek, tiba-tiba ada lampiran gitu, terus maksudnya apa gitu. Kan kita harus menunjukkan maksud kita juga melalui body email ya, bahwa kita itu akan melamar posisi tertentu di perusahaan tertentu, kayak gitu. Sedikit tips untuk teman-teman yang akan melampirkan dua file, misalkan surat lamaran dan CV, itu tentu kalian pisahkan ya dua file itu, jangan digabung menjadi satu. Apalagi kalau harus ada lampiran SKC, KTP, BPJS dan segala macam, itu jangan disatukan. Jadi bisa pisahkan itu. Misal kalau untuk CV dan surat lamaran pekerjaan, teman-teman nge-rename-nya harus kompak ya formatnya. Kalau misalkan CV, misalkan saya akan kirim CV. Hai Nurul Oke. Falah. Putus-putus Kak. Halo, apakah suaranya? Halo, halo. Oke, Cek. boleh diulang Kak? Oke. Udah lama nggak tadi putus-putusnya? Masih putus-putus. Sebentar. Halo, tes, cek. Oke, sudah. Oke. Sudah berapa itu? Itu ya teman-teman. Jadi balik lagi ke penamaan file ketika teman-teman akan melamar. Misalkan saya akan melampirkan surat lamaran pekerjaan dan CV. Biasanya saya akan namai formatnya dengan nama Wildan Nurul Falah _ CV. Dan untuk surat lamarannya Wildan Nurul Falah _ surat lamaran. Kayak gitu. Jadi yang di depan itu nama kita. Recruiter itu download, hasil downloadannya itu benar nyusun berdasarkan nama gitu. Sebenarnya ini hal kecil, cuma emang cukup bikin HRD ngerasa gregetan gitu kalau misalkan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Oke, next. Oh, tapi sebelumnya body email juga tidak kalah penting teman-teman. Di situ lamaran, tapi lebih ringkas, di mana kita jelaskan di situ tahu informasi lowongannya dari mana, terus tujuan kita apa untuk melamar pekerjaan bidang apa, di situ di-mention juga sedikit di body email itu. Kalau misalkan kalian ingin kasih tahu hint-hint dari isi CV kalian, itu boleh juga. Jadi bisa jelasin sedikit pengalaman atau soft skills kalian yang kalian miliki itu seperti apa. Untuk mengenal lebih jauh, silakan membaca CV saya, itu boleh. Atau biasanya saya draftnya seperti kalimat di akhirnya itu biasanya saya cantumkan saya tidak sabar untuk bertemu dengan rekruter karena terkait kesempatan berharga ini, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kata-kata persuasif yang ya biasalah pemanis. Kayak gitu. Oke, selanjutnya suaranya masih amankah? Oke, tidak ada icons. Selanjutnya
teman-teman sebelum melamar pekerjaan, ingat ya 3 hal ini, cermat membaca pengumuman lowongan pekerjaan, termasuk pengumuman yang ada di grup WhatsApp kita ya. Jadi membaca, Iqra jangan lupa. Karena apa yang kita baca menentukan apa yang kita kirim nantinya ketika melamar pekerjaan. Jadi kalau misalkan tadi tidak ada keharusan untuk mencantumkan media sosial, ngapain gitu. Terus hati-hati penipuan dan loker abal-abal juga kayak gitu. Jadi di pretest mungkin ada teman-teman yang di situ ada beberapa pertanyaan tentang ini. Jadi dari beneficiaries atau peserta pemuda yang Redno sering handle itu beberapa masih banyak yang kecelek teman-teman. Kalau misalkan dia dapat lowongan pekerjaan pas udah dapat panggilan interview biasanya. Pas udah nyampe di tempatnya kok nggak ada pelang perusahaan ya namanya. Biasanya di ruko gitu. Dan rukonya pun biasanya di pojokan segala macam. Oke, udah wawancara beres, langsung pengumuman kelulusan dan dimintain uang kayak gitu. Ada yang seperti itu, kenali dan hati-hati kalau misalkan teman-teman menemukan ciri-ciri seperti itu. Biasanya lowongan kerja ini forwardan dari WhatsApp atau grup Facebook dan segala macam. Jadi teman-teman cross check dulu kalau misalkan mendapat informasi lowongan seperti ini, cross check di Google aja deh nama perusahaannya. Biasanya kan kalau misalkan perusahaan abal-abal di situ ada testimoni atau reviewnya ya, kayak gitu. Atau di forum-forum diskusi biasanya suka dibahas kayak Kaskus kayak gitu. Biasanya suka ngebahas yang seperti itu, kayak gitu. Terus iya betul, cari tahu lokasinya dulu. Alhamdulillah belum pernah. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi selain ciri-ciri tadi, ada beberapa ciri-ciri juga, terutama sekarang di zaman perkembangan teknologi ya teman-teman, yang perlu kita galakan itu ya tadi, cermat membaca pengumuman lowongan pekerjaan, entah itu selebaran atau di handphone, di website tertentu kayak gitu. Saya pun pernah mendapatkan panggilan wawancara bahkan, di mana saya itu apply aja, ngelamar aja itu nggak pernah. Jadi label suratnya itu bentuknya PDF, disampaikan di email saya waktu itu. Memang setelah lulus kuliah, sempat nganggur berapa bulan. Jadi panggilannya kurang lebih yaitu pakai salah satu BUMN di Indonesia dan mengharuskan wawancara di Padang waktu itu tuh. Jadi dulu saya posisinya di Bandung. Setelah lulus kuliah di Bandung langsung dapat. Dia itu menawarkan gaji yang fantastis biasanya ciri-cirinya. Jadi waktu itu UMR Jakarta aja pada saat itu masih di angka 3 jutaan, 3 juta, 3,1 lah, 3,1. Waktu itu dia nggak, prasyaratnya tidak perlu berpengalaman, fresh graduate dibayar dengan gaji 7 juta. Kan sangat wadidaw ya, sangat tidak wajar kayak gitu. Tapi waktu itu saya sempat ke-trigger. Terus ada juga dia memang nyuruh wawancaranya di luar pulau domisili teman-teman tinggal, terus nanti diminta untuk nge-reimburse dulu, pakai uang pribadi dulu untuk beli tiket pesawat, untuk travel, nanti akan diganti di kantornya, kayak gitu. Ada yang modus seperti itu. Jadi si recruiter itu udah cukup sistematis. Nanti kalau di bandara, udah nyampe bandara ini, pakai travel A ya. Dan kalau misalkan dia yang emang rapih, itu emang ada si travelnya. Dengan nama travel yang disebutkan. Kayak gitu. Nanti di kantor akan diganti. Kayak gitu sih. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi harus cermat. Dan pas saya lihat, diingatkan lagi sama teman saya, cek lagi dong emailnya, alamat emailnya. Beneran apa enggak, profesional atau enggak. Jadi itu kalau boleh saya
mention salah satu pupuk, cuma saya lupa ya. Salah satu brand pupuk yang dia itu afiliasinya masih BUMN kayak gitu. Otomatis kalau BUMN kan pasti punya web recruitment sendiri ya biasanya. Nah itu dia alamat emailnya setelah diperhatikan @gmail.com. Gimana untuk membuat alamat email dengan domain gratis itu siapapun sebenarnya bisa ya kayak gitu. Itu sangat kecil di label di kop suratnya kayak gitu. Jadi teman-teman harap cermat ya untuk beberapa hal seperti itu. Yang paling akurat ketika teman-teman dapat info lowongan kerja yang perusahaannya besar itu, cukup cek aja di website resminya, bener ngadain rekrutmen nggak? Kalau misalkan ngadain rekrutmen, via apa? Apakah email, kirim email, ataukah ada web rekrutmen tersendiri, kayak gitu. Oke. Lalu di sini ada komen juga. Pernah dulu pas melamar kerja ternyata ada abal-abal kalau ingin bekerja di situ harus bayar terlebih dahulu. Ya, cukup dihindari ya untuk hal-hal seperti itu. Pun sebenarnya ada beberapa posisi pekerjaan yang dia itu bukannya abal-abal, tapi ada juga beberapa posisi pekerjaan yang sebelum dapat target, sebelum dapat konsumen, sebelum dapat nasabah, dia itu nggak akan dapat gaji kayak gitu. Kayak gitu. Perusahaan pialang atau apa ya oke kalau misalkan kalian serag dengan pekerjaan tipe seperti itu ya silahkan, cuma memang kalau misalkan yang rasa nggak cocok ya ngapain dicoba gitu kayak gitu. Panggilan wawancara yang melibatkan travel itu bagaimana ya sudah dimention tadi ya, jadi ada beberapa tipikal penipuan yang bekerja sama cukup sistematis sih kayak gitu. Jadi jangan cepat tergiur dengan tawaran gaji besar. Sedangkan kalian itu misalkan fresh graduate yang gaji besar itu untuk yang berpengalaman. Riset itu paling utama juga teman-teman kalau misalkan baru lulus dan mau ngelamar di posisi tertentu, riset gaji itu entah melalui website atau di internet atau tanya-tanya teman, relasi, saudara kayak gitu. Biasanya gaji staff IT itu untuk fresh graduate berapa. Jadi silahkan sharing-sharing supaya memastikan ke depan kita nggak kena penipuan. Biasanya yang dijadiin sasaran si Pertamina. Nah betul kayak gitu. Pertamina yang sering jadi sasaran kayak gitu. Karena ya perusahaan sebesar Pertamina apalagi BUMN ya tentu akan sangat profesional dalam rekrutmen. Gitu. Jangan sampai ketipu. Jangan sampai kena trigger selalu dipanasin oleh keluarga. Ayo, orang udah lulus, ayo kerja dong. Ayo jadi PNS dong. Ayo kerja BUMN dong. Kayak gitu. Jadi kita pun jangan terlalu buru-buru ya. Walaupun cepat mendapatkan pekerjaan itu ya harapan kita semua. Kayak gitu. Kenali proses rekrutmen perusahaan. Biasanya teman-teman yang mungkin sebagian besar di sini sudah punya pengalaman ketika kita udah apply untuk rekrutmennya itu biasanya ada prosesnya. Pertama bisa tes tulis. Tes tulisnya itu bisa tentang studi kasus atau misalkan tes TPA. Terus ada mungkin tes bahasa juga di situ. Setelah itu ada wawancara. Biasanya ada 2 kali kan. Wawancara dengan HRD itu biasanya lebih ke menggali soft skills kita seperti apa, pribadinya seperti apa. Si anak ini tuh tahan tekanan nggak sih? Si anak ini tuh punya adaptasi yang bagus nggak sih? Kurang lebih ranahnya psikologis dan kepribadian. Kalau wawancara user itu biasanya lebih teknis. Bidang apa yang kita apply, pertanyaannya soal teknis bidang tersebut, gitu. Atau bidang-bidang yang haruskan ke lapangan, kayak gitu sih. Setelah itu biasanya akan ada pengumuman. Pengumuman pada umumnya tidak akan lama-lama, maksimal itu biasanya 2 minggu setelah
wawancara. Kalau misalkan setelah 2 minggu nggak ada pengumuman, saya diterima atau enggak, teman-teman boleh kontak kok, baik via WhatsApp orang yang dulu mempersilahkan interview atau via email secara resmi, kayak gitu. Untuk lanjutannya seperti apa? Kadang kita kan ini ya, eh, tanda kutip di PHP-in kayak gitu. Jadi kita yang mau berharap ke si perusahaan itu, tapi perusahaan malah tidak menghiraukan sama sekali, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh sekali untuk konfirmasi ulang, kayak gitu, seminggu atau maksimal 2 minggu setelah diadakannya wawancara, kayak gitu. Oke, selanjutnya sekarang udah jam 14.15. Mohon informasi Kak Alika untuk sesi komunikasi wawancara sampai jam berapa ya? Sampai 2:30 bisa, Kak. Sampai 2:30. Oh enggak, kalau yang wawancara itu berakhir di jam 15.30 ya? Ya, di jam 15.30. Oke. Sip, sekarang sesi tanya jawab. Monggo silahkan kalau ada. Oh, saya serahkan dulu ke Kak Alika ya. Oke, terima kasih Kak Wilda. Oke, aku mau ini dulu. Oke, terima kasih Kak Wilda. Kayaknya udah banyak banget nih yang mau bertanya nih. Aku juga udah siapin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mungkin yang bisa mewakili teman-teman juga nih. Ya, ada pertanyaan dari Mustika Jawa Timur Kak nih. Kak Mustika bertanya, kalau nggak ada pengalaman kerja gimana Kak untuk penulisan CV-nya? Nggak ada pengalaman kerja dan tidak ada pengalaman organisasi di kampus ataupun di sekolah. Seperti itu Kak, bagaimana untuk menuliskannya di CV? Seperti itu. Oke, jadi belum ada pengalaman bekerja, organisasi pun belum ada ya Kak Alika ya? Iya, betul. Teman-teman perlu diingat kembali sebenarnya untuk appreciate, balik lagi ke self esteem ya. Kalian harus peka terhadap apapun capaian atau peran kalian selama di sekolah, kuliah, atau di masyarakat kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tuh melihat kalau misalkan interaksinya di masyarakat gimana. Pernah nggak teman-teman ikut Karang Taruna misalkan? Pernah nggak tergabung di misalkan majelis taklim, pengajian, kayak gitu. Terus kalau misalkan secara formal di sekolah nggak ikut ekskul atau di kampus nggak ikut UKM, ada nggak sih kegiatan luar kampus yang kalian itu cukup intens? Atau setidaknya kalaupun masih aja nggak ada pengalaman yang seperti itu, teman-teman pernah nggak sih ikut seminar, workshop, pelatihan? Minimalnya kan tadi siapa yang bertanya? Kali Kak namanya? Dari Mustika Jawa Timur Kak. Dari Kak Mustika, setidaknya Kak Mustika ini sudah melewati dan sedang melewati 2 pelatihan soft skill training dan technical skills-nya kan. Jadi 2 pelatihan itu bisa jadi dimasukkan di CV teman-teman. Jadi 2 pelatihan ini boleh banget untuk dimasukkan ya di salah satu capaian atau pengalaman pelatihan di CV teman-teman. Karena kalau Yayasan Plan Internasional Indonesia sendiri kan emang namanya cukup banyak dikenal sih, apalagi skupnya di Indonesia kayak gitu. Itu pertama. Jadi kalau misalkan selain tadi ya pengalaman pelatihan, workshop, teman-teman juga boleh mencantumkan pengalaman organisasinya di luar, kayak Karang Taruna, Majelis Taklim, segala macam itu boleh juga. Balik lagi, kalau misalkan pengalaman di organisasi tersebut, teman-teman punya pengalaman leadership, pernah memimpin berapa orang, dan lowongan pekerjaan yang kalian lamar itu membutuhkan leadership skill, jadi silahkan cantumkan, kayak gitu. Sekarang kalau misalkan lowongan pekerjaannya untuk menjadi akuntan, dan teman-teman pernah pernah menjuarai turnamen futsal dan kalian sebagai kapten kayak gitu.
kan oke, misalkan tingkatnya itu sekabupaten, boleh itu sebenarnya tingkatan yang cukup achievement yang cukup besar, tapi balik lagi relevansinya agak jauh untuk ke akuntan kayak gitu. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, selanjutnya nih, Kak Wilda, kayaknya kita open open mic aja nih buat yang mau bertanya ya. Boleh, baik, terima kasih banyak Kak. Oke, kata Kak Mustika, sama-sama Kak Mustika. Oke, kita open mic aja ya Kak. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Nanti boleh silakan pertanyaannya apa, boleh. Nih, ada nggak nih yang mau open mic nih, kira-kira teman-teman? Boleh tambahan sedikit nggak? Boleh. Oke, ini sempat baca sih, saran dong Kak, kalau mencari lowongan kerja online yang aman cari di mana ya Kak? Ini juga udah dijawab sih sebenarnya oleh Faisal Nurrahman. Jadi yang biasa dia pakai itu Upworker, LinkedIn, Jobstreet, terus Glints. Dua media sosial ini yang saya biasa gunakan itu di LinkedIn dan Glints ya, yang mungkin bukan endorsement tapi emang saya cukup mengikuti dua media sosial ini. Kalau Jobstreet dan Upworker saya belum terlalu mengikutinya. Jadi teman-teman pun sebenarnya boleh banget untuk jangan lupa follow ini juga ya, Kemnaker, karena di situ pasti akan sangat akurat lowongan pekerjaannya. Kemnaker kan punya Instagram, di situ cukup cukup apa ya, sering cukup intens dalam nge-share lowongan pekerjaan juga. Dan yang pasti itu pasti valid ya, orang kementerian yang postingnya kan. Terus memang susunannya pun anak fit banget gitu si adminnya sepertinya. Jadi sebelah kanan ini sebelah kanan dari atas ke bawah itu khusus loker, yang sebelah kirinya khusus untuk kebijakan informasi tentang peraturan ketenaga kerjaan. Jadi jangan lupa itu untuk Kemnaker, saya rasa sangat mandatori untuk di follow sih kayak gitu. Karena Yayasan Plan Internasional Indonesia sendiri sebenarnya beberapa kali kesempatan sempat bekerja sama juga dengan Kemnaker kayak gitu, terutama dalam penyusunan modul soft skill yang sekarang kita selenggarakan. Kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa website lagi sih, cuma takutnya dikira endorse, tapi apa ya, pastiin aja teman-teman bisa analisis sendiri sih tiap lowongan pekerjaan dia cuma screenshot doang terus diposting tanpa caption, yang kayak gitu mah gak usah di follow deh kayaknya gitu. Tapi kalau misalkan lowongan pekerjaannya itu walaupun dia repost dari website perusahaan tertentu, tapi ada captionnya agak niat gitu ya, ciri-ciri seperti itulah yang bisa digunakan sebagai salah satu apa ya, oh ini oke nih lowongan pekerjaannya kayak gitu. Mungkin boleh ya satu clue untuk yang biasanya saya cukup percaya dengan media sosial itu, teman-teman boleh cek magang_id di Instagram. Jadi itu cukup apa ya, kredibel lah untuk apa info lowongan pekerjaan kayak gitu. Gitu Kak Alika, silahkan lanjut. Oke, kita lanjut nih Kak. Kayaknya ada yang angkat tangan nih, ada yang raise hand nih dari Kak Eko Firman nih. Boleh Kak Eko, silahkan. Untuk Kak Eko di unmute nih untuk Kak Eko, silahkan boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang. Kedengar nggak? Suara saya jelas. Mohon maaf. Jelas Mas Eko. Jelas. Mas Eko. Oke, mohon maaf untuk saya nggak bisa on cam, unavailable addition di sini. Ini saya mau nanya, apa sih yang bisa atau misalnya karena gini, saya punya pengalaman bekerja, alhamdulillah punya pengalaman bekerja, namun sekarang saya lagi coba untuk cari pekerjaan lain. Nah, karena sebelumnya pengalaman kerja saya itu selalu di luar, maksudnya di perusahaan-perusahaan asing, dan kebanyakannya mereka itu, ini berdasarkan pengalaman saya, tidak menggunakan CV gitu. Jadi kebanyakannya itu
pengalaman saya semenjak dari kuliah sampai sekarang, mereka itu lebih banyak untuk menampilkan resume dibandingkan CV. Nah, kalau boleh tahu apakah memang itu ada perbedaannya, ataukah itu trending baru, ataukah seperti apa, Kak? Itu sih sebenarnya pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Oke, jadi bedanya resume sama CV ya Kak ya, Mas Eko. Boleh Kak Wilda, silakan. Oke. Terima kasih Mas Eko, pertanyaannya sangat levelnya cukup advance ya. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan kalau misalkan penjelasan saya dirasa kurang lengkap. Pengalaman kita dalam melatih dan bawa pelatihan, memang ada beberapa pihak yang membedakan secara jelas garis besar bahwa CV dan resume itu berbeda ya. Ada beberapa tempat yang menyamakan dua hal tersebut sih, Mas Eko, kayak gitu. Jadi tapi di antara garis besar yang bisa kita bedakan adalah yang satu mengarah kepada lebih ke impact-nya, apa yang aja yang udah dikerjakan, terus impact-nya apa. Terus yang satu itu lebih ke impact-nya ada, cuma emang basic informasi tentang kita itu ada juga secara personal, secara pendidikan, secara pengalaman itu ada informasinya. Jadi ada pun yang memang membedakan keduanya secara jelas, yaitu kalau resume itu lebih jatuhnya lebih ke apa yang sudah kita kerjakan dan seberapa impactful sih, seberapa berpengaruh impact-nya, pengaruhnya kepada perusahaan kita sebelumnya, kayak gitu sih. Dan di resume itu buat aliran yang cukup membedakan itu tadi, selain capaian, dicantumkan juga informasi kuantitatif yang cukup jelas juga sih, kayak gitu. Jadi kurang lebih pengetahuannya seperti itu kalau dari pengalaman kita, Mas Eko. Oke, bagaimana Mas Eko? Cukup membantu ya, sangat. Ini dari sudut pandang saya sangat jelas gitu, karena selama ini saya berinteraksi mungkin karena kebanyakan dengan ekspatriat ya, jadi kebanyakannya menggunakan resume. Mungkin ini dari sudut pandang saya. Terima kasih Kak. Oh iya Kak, sama ada satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan apakah kita harus menampilkan kontak referensi, atau misalkan maaf, struktur bahasanya saya perjelas lagi. Apakah kita wajib untuk mencantumkan kontak dari referensi yang kita miliki, atau hanya menuliskan namanya saja gitu. Terus ada keterangan bahwa ketika nanti mau divalidasi, boleh mengunjungi atau misalkan boleh menghubungi kontaknya gitu jika diperkenalkan, atau seperti apa gitu Kak. Saya ingin bertanya ke arah sana. Terima kasih Kak. Oke, makasih Mas Eko. Iya sih, balik lagi tadi ke pertanyaan awal, kalau misalkan apalagi ekspatriat ya, orang-orang bule itu kan emang nggak doyan basa-basi kayak orang Indonesia gitu. Jadi kayak salam pembuka di surat lamaran, itu mah buat apa sih gitu. Terus alamatnya lengkap banget, detail sampai RT RW nomor rumah. Sebenarnya buat mereka mah nggak perlu ya. Mungkin Mas Eko ngerasain sendiri, gimana bekerja dengan orang-orang asing ya, kayak gitu. Jadi Betul Kak. Jadi lebih to the point, kita itu bisa apa, impact kamu sebelumnya di tempat kerja sebelumnya ngapain gitu. Karena ya saya pun punya pengalaman, cuma memang mungkin tidak sebanyak Mas Eko ya, yang cukup lama dengan ekspatriat kayak gitu. Oke, untuk referensi sebenarnya ini kalau dari sudut pandang saya sebagai orang yang sering bekerja di dunia sosial dan
filantropi, referensi itu biasanya mencakup nama, walaupun permintaannya biasanya harus sedetil mencantumkan alamat orang tersebut, Mas Eko. Tapi saya tidak melakukan itu karena saya rasa itu cukup personal untuk si referensi tersebut, untuk referee tersebut. Ya paling mentok saya cantumkan nomor handphone atau nomor WhatsApp yang aktif. Jadi karena walaupun sebenarnya untuk referensi sendiri biasanya akan dikontak terlebih dahulu via email. Kalau di bidang NGO sendiri biasanya referensi itu reference check pasti di tempat pekerjaan yang baru ada satu formulir yang harus diisi oleh referensi yang kita cantumkan di CV dan dia akan dikirimkan balik ke perusahaan tersebut. Gunanya apa? Ngecek si anak ini tuh secara tergantung indikator penilaiannya seperti apa. Ada yang menilai, ada yang menitik beratkan si karyawan ini sebelumnya pernah melakukan seksual harassment atau enggak. Yang titik beratnya seperti itu ada. Ada yang memang dia itu pernah punya konflik enggak dengan tempat kerja sebelumnya. Yang seperti itu pun ada. Jadi perlu enggak mencantumkan nomor handphone sebenarnya sepengalaman kita itu perlu sih. Jadi alamat email, nama dan jabatannya cantumkan juga, lalu nomor telepon dan email kayak gitu. Dengan catatan kita dapat approval ya, dapat persetujuan dari referensi yang kita cantumkan. Misalkan Mbak Manager boleh nggak saya cantumin Anda sebagai referensi saya dan nomor handphonenya kayak gitu. Kalau diperbolehkan ya sudah silahkan cantumkan sih kayak gitu. Jadi sepengalaman kita sih memang tujuan referensi dicantumkan itu seperti itu ya. Nanti akan cross check sih si tempat baru itu ke kantor lamanya. Si bocah ini tuh seperti apa di kantor sebelumnya. Kayak gitu sih. Ada juga beberapa yang emang nanyain keberhasilannya si anak ini tuh benar nggak sih seperti ini. CV yang dicantumin seperti ini tuh benar nggak sih faktanya di kantor sebelumnya seperti ini capaiannya. Apa yang ditulis di CV benar nggak? Kayak gitu sih intinya kurang lebih Mas Eko. Oke, terima kasih Kak, cukup jelas. Kalau ya karena saya udah dapat informasi cukup jelas dari Kakak, tadi saya sempat berpikir bahwa ketika kita mencantumkan kontak seseorang sebelum mendapatkan approval itu kan cukup kredensial ya. Nah, tadi saya nggak terpikir ke arah sana gitu. Terima kasih Kak. Dan juga iya Kak, benar ketika interaksi kita kebanyakannya sama patriot gitu ya, mereka kurang suka untuk basa-basi. Oke, mereka cukup luwes ya, maksudnya luwes itu bukannya garing ya, bisa dibilang mereka pun cukup bagus bersosialisasinya, namun dalam urusan pekerjaan biasanya mereka lebih mencantumkan atau lebih mementingkan added value apa yang kita bisa kasih gitu, langsung to the point seperti itu. Tadi seperti apa yang Kakak sampaikan, itu sih Kak. Iya, emang itu cukup jadi catatan sih kalau misalkan kita kerja sama bule ya. Iya Kak. Orang asing. Oke, sip, thank you. Makasih pertanyaannya banget nih Kak Eko. Jadi silahkan saya kembalikan ke Kak Alika ya. Oke, terima kasih buat Kak Wilda. Kayaknya saya mau ambil satu pertanyaan lagi nih Kak ya, sebelum kita masuk ke sesi komunikasi wawancara nih. Aku mau ngambil satu pertanyaan dulu. Ini ada dari Kak Sandi Jawa Timur. Oke, ada pertanyaan Kak dari Kak Sandi Jawa Timur. Kak, bagaimana mengatasi perusahaan yang minta pengalaman kerja 3-5 tahun di bidangnya sedangkan umur maksimal 23 tahun. Nah,
secara jika dipikir tidak rasional. Kira-kira gimana tuh Kak Wilda untuk mengatasi perusahaan yang seperti itu? Ya, ya walaupun jarang, ini ada aja ya pengalaman yang seperti ini sebenarnya teman-teman. Jadi ini sebenarnya akan balik lagi ke pengalaman ketika waktu kita misalkan sebagai mahasiswa atau siswa SMK, PKL dan segala macam magang. Ini akhir-akhir ini cukup menjadi perhatian buat beberapa perusahaan yang emang dia itu mengutamakan terlebih dahulu anak-anak yang pernah magang di perusahaannya kayak gitu. Jadi pengalaman magang ini jangan disepelekan juga ya teman-teman. Bahkan di Red Nose Foundation sendiri sering tuh banyak nerima mahasiswa yang magang, padahal dia udah selangkah lagi tinggal skripsian doang kayak gitu. Dan pas kita tanya pun beberapa mahasiswa banyak yang dia itu magangnya nggak cuma sekali kayak gitu. Jadi banyak dia bisa sampai cuti ketika kuliah dan memilih magang untuk yaitu tadi banyakin pengalaman sebelum dia benar-benar terjun sebagai pekerja yang profesional itu, yang punya kontrak kerja secara profesional dan diakui oleh negara. Gitu. Nah, solusinya sebenarnya jawabannya bisa itu ketika si lowongan pekerjaan yang memang membutuhkan pengalaman yang 3 sampai 5 tahun, tapi batasan usianya sangat pendek, misalkan 28 atau 25 tahun, yaitu tadi. Jadi teman-teman boleh isi, mumpung teman-teman ada yang masih kuliah, banyak-banyakin tuh ketika ada kesempatan magang. Kan sekarang Mas Menteri sendiri sebenarnya melonggarkan untuk itu ya. Jadi apalagi teman-teman bisa ngeklaim atau mendapat ketika magang dengan durasi yang cukup panjang, teman-teman bisa convert menjadi berapa SKS di perkuliahan kan kalau sekarang itu. Jadi itu kalau boleh saya jawab, manfaatkan masa magang supaya teman-teman nanti pas lulus kuliah itu, walaupun fresh graduate, tapi punya loh pengalaman magang di bidang apa, nama perusahaannya apa, dan punya job desk yang sama kayak staff yang digaji gitu, kayak gitu. Jadi kita di situ ngambil job desk sama posisi dan durasi magangnya itu sendiri sih. Walaupun di awal-awal kita cukup modal ya, ketika magang itu kan biasanya tidak dibayar. Karena itu balik lagi kalau magang mah yaitu dalam rangka belajar bukan bekerja. Itu sih yang bisa disiasati. Tapi kalau misalkan pun ada lowongan yang seperti itu ya udah kalau misalkan kita usianya 28 tahun dan membutuhkan pengalaman bekerja 2 sampai 5 tahun bekerja, sedangkan pengalaman kita masih 1 tahun, ya boleh aja kita mencoba peruntungan. Tapi kita walaupun batas minimum pengalamannya nggak nyampe, kita tambah tadi benar Mas Eko bilang bahwa kita tuh punya added value apa sih, nilai tambahan apa sih kayak gitu. Bisa jadi CV yang lain cuma bahas job desk, tapi CV kita langsung to the point. 1 tahun pengalaman kerja tuh achievement-nya apa aja. Teman-teman bisa lebih mengkuantifikasi itu. Jadi menghitung secara misalkan sebagai sales, kalian itu sempat 1 tahun itu menjangkau 3 kota dan 5 produk bisa tersosialisasikan dengan total keuntungan sekian juta. Itu merupakan target yang lebih, misalkan seperti hal-hal seperti bisa diungkapkan juga sih di CV. Jadi kalau misalkan itu tadi pengalaman magangnya sempat terlewat, bisa tambah added value lain. Kayak gitu. Silahkan Kak Alika. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih Kak Wilda. Teman-teman, oke boleh di-note ya teman-teman ya.
Karena waktunya juga sudah menipis nih, waktunya sudah mepet ya. Kita lanjut aja ya Kak ke sesi kedua nih, sesi kedua ya, ke modul kedua. Kita akan ngebahas tentang komunikasi dalam wawancara kerja. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bertanya untuk masalah CV dan trik dalam penulisannya, mungkin teman-teman boleh nanti bisa nanya lagi sama Kak Wilda. Tapi kita mau lanjut dulu ke sesi selanjutnya ya. Oke, di sini ada komunikasi dalam wawancara kerja. Boleh langsung aja nih Kak Wilda. Kak Alika, maaf sebelumnya gimana kalau kita sparein waktu mungkin 10 menit ya teman-teman biar ngisi pretest dulu yang post-test yang CV dulu, terus pretest yang wawancara, dan absen masuk yang wawancara. Oke. Gitu aja kali ya. Kita sparein waktu 10 menit dulu aja ya. Oke, sambil teman-teman juga boleh istirahat dulu nih. Ya, sambil teman-teman boleh istirahat dulu, yang mau minum-minum juga boleh banget nih. Jadi Kak Alika boleh share linknya aja ya. Oke, siap Kak. Nanti saya kembali setelah 10 menit ya teman-teman. Oke. Iya Kak, terlebih buat ngopi biar healingnya fresh. Waduh. Oke, pretest CV dan wawancara sudah ya. Oke, aku kirim untuk absen komunikasi nih. Teman-teman, aku ingetin lagi, untuk absen itu wajib ya. Akan ada absen pulang dan absen kehadiran, karena itu akan jadi nilai buat teman-teman. Seperti itu. Kak, saya mau tanya, izin tanya boleh? Boleh? Kemarin kan yang komunikasi itu saya udah pernah ikut. Yang di minggu kemarin tuh Kak, kira-kira di minggu sekarangnya harus ikut lagi atau gimana Kak? Iya Kak, untuk yang kemarin yang di batch pertama belum lulus, Kakak bisa mengulang lagi di batch 2. Oke, berarti sekarang ikut lagi ya Kak? Iya Kak. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke. Oke, untuk presensi datang komunikasi sudah aku share, boleh silakan diisi teman-teman. Nanti untuk materi yang pertama, recordingnya menyusul ya teman-teman ya. Nanti aku share-nya sekalian sama materi ini, materi komunikasi.
Untuk yang aku share di grup itu pretest ya Kak. Jadi pretest dan post-testnya berbeda. Untuk pretest itu aku share di grup dan untuk post-testnya aku share di sini. Jadi nanti nilainya aku ambil dari hasil post-test. Seperti itu ya. Untuk link post-test membuat CV boleh udah aku share, boleh silahkan diisi. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya teman-teman ya. Semoga masih semangat nih. Aduh. Oke. Suaranya kedengaran nggak suara? Aman Kak Alika. Absen pulang CV udah ya? Absen pulang CV belum Kak, nih baru mau iya. share. Jadi boleh isi absen pulang CV dulu ya. Belum kita lanjut. Saya sekalian persiapan dulu. Oke, Kak. Waduh, untuk Kak Mustika nih, semoga masih semangat Kak Mustika. Untuk masih semangat nih teman-teman. Buat teman-teman tadi yang nanyain info lowongan kerja di Instagram, kalau saya sih follow ini ya, Kemnaker. Jadi boleh di follow. Dan sedikit iklan nih guys, jadi Rednos juga punya Instagram loh, jadi nih boleh di follow juga. Kayak gitu, jadi teman-teman buat yang ada yang kepo kegiatan kita ngapain aja nih di Rednos, jadi bisa dicek di sini. Dan kita pun lagi ada gerakan 100.000 pahala